buat orientasi yang Anda teliti itu sebenarnya sangat besar. Makanya bisa banyak parameter yang kita neglect. Kayak misalnya variasi densitas itu bisa kita hilangkan, kita ambil dari rata-ratanya aja. Kemudian bentuk apa mungkin besaran stres yang bekerja di situ kita tidak asumsikan sebagai sebuah bidang, melainkan suatu titik di kedalaman tertentu. Kemudian contohnya kalau misalnya kalian kemarin tuh suatu arah atau suatu trajektori yang kalian buat terhadap suatu kondisi geologi tertentu dengan kondisi stres tertentu, itu bakal ngasilin sesuatu dan ngasilin dampak yang beda-beda juga kalau misalnya tembus-tembusan dan segala macam gitu. Nah itu makanya sebenarnya sense dari mekanika kerak bumi ini kenapa ada dan jadi mata kuliah wajib, kalau menurutku sendiri itu sebenarnya itu kalian seakan-akan dibawa untuk apa ya, menilai atau meneliti sesuatu yang memang ini bukan dipengaruhi oleh banyak hal. Anda tidak tahu banyak hal tentang sesuatu yang sangat besar, tapi Anda tahu sesuatu yang bisa mengeneralisir si besar itu menjadi suatu parameter kecil yang bisa Anda teliti lebih lanjut. Itu mekanika kerak bumi sebenarnya tentang itu. Jadi makanya cukup unik kalau misalnya dibilang, Bang, kalau misalnya ngeinjeksi kah atau ngekstraksi sesuatu dari bawah permukaan, kok apa kita ngedeketinnya pakai MOR atau kita ngedeketinnya dari ketegasan dari kekakuan si batuan kerak aja, kenapa kita nggak spesifik ngomongin batuan reservoirnya, kenapa kita nggak spesifik ngomongin litologi yang ada di situ, tapi dideketinnya sama kerak. Karena sejatinya ya itu semakin gede masalah semakin lokal masalah yang Anda punya, parameternya itu semakin banyak yang nggak diketahui, semakin banyak pula parameter yang bakal dihitung sono sini, dan saking banyaknya ya permasalahan itu juga nggak bakal selesai itu karena parameternya semakin lokal dan semakin banyak. Tapi kalau misalnya kalian deketin dengan suatu yang besar, suatu parameter umum yang memang kecenderungan itu bisa di-apply di mana-mana, nah, jadi sebenarnya suatu masalah itu bisa kita lihat kacamata besarnya aja. Sebenarnya masalah ini itu mengenai variasi dari masalah umum yang udah bisa kita kenal dari kerak, dari simulasi kecil di lab, menjadi sesuatu yang real di lapangan. Ya terserah sih lapangannya apa aja ya. Makanya kemarin saya itu nge-propose tugasnya ke Bapak itu beda-beda kaliannya. Kalian ada yang di geothermal, ada yang di geoteknik, sama ada yang di tambang gitu kan. Karena kan ya udah lingkup kalian beda, kalian ambilnya itu orientasinya itu ya secara gambaran umum, baru hasilnya itu merupakan interpretasi di wilayah atau zona lokalnya. Itu makanya ini mekanika kerak bumi. Kalau misalnya bilangnya kan nggak dapat gambaran segala macam, soalnya matkulnya abstrak banget, soalnya ngomongin stres, ngomongin geologi dan segala macam, terus kombo sama seismologi, kombo sama geologi struktur, ya memang kayak gitu. Sebenarnya semua hal yang di TG ini nggak berdiri sendiri gitu. Makanya aku bilang yang tadi sempat yang aku bahas di Sesmo juga bilang kenapa apa saya tidak minta kalian dapat hasil yang benar-benar bagus, tapi sebenarnya sense yang mengenai entah itu sinyal, entah itu cara kalian ngolah data itu kalian dapat. Makanya setidaknya itu diolahnya itu tidak sembarangan. Makanya kan makanya kemarin mungkin bisa dibilang modul 4 kayak agak disaster. Jadi ya terserah kalian kalau misalnya mau direvisi ya silahkan, kalau misalnya enggak ya wes. Nah, itu itu opening. Nah, kalau misalnya buat besok ujian itu saya tidak tahu sebenarnya mau keluarnya seperti apa. Bapak tuh kalau misalnya bikin soal berkaca dari geomekanika, mikrosesmik saya nggak jadi ujian sih.
berkaca dari geomekanika, mekanika kerak bumi, sama mikroseismik dari segi tugas besar dan bridgingan tugasnya, dari Bapak itu sebenarnya sedikit menekankan apa yang menjadi kemampuan kalian itu, kemampuanmu pada buat ngeinterpretasiin suatu hal, atau mungkin menghitung suatu hal atau parameter yang memang diketahuinya mungkin ada sebagian tapi nggak sebagian yang lainnya juga ketahui gitu. Apalagi nih si Jeki ngirim tapi dihapus sialan. Oh, akses BST. Udah tahu data tuh kemarin diisinya di kemarin sialan, pengen di ini pengen dikutuk ini. Udahlah satu orang juga kagak niat masuk TG, mending DO kata saya mah. Sialan. Ya, iya sumpah dah. Saya bukan nggak ini, bukan bukan kesel sih bawaannya, tapi memang dianya juga kagak ada niatan. Dah, lanjut. Ya, itulah sebenarnya itu. Tadi aku bilang, Bapak itu kadang bikin soal tuh bener-bener out of the box. Kayak ya udah ini PPT Anda belajarin sendiri, tapi Bapak itu lebih banyak nge-emphasize mu pada untuk ngeinterpretasiin sesuatu atau menjelaskan sesuatu. Makanya yang kemarin tuh esai itu lumayan. Dan Bapak itu sebenarnya pada Mas David itu, Pak David itu sebenarnya tidak apa ya, tipikal orang yang nggak suka kalau misalnya kalian jawab ngasal. Kalau misalnya jawaban itu benar atau salah itu relatif. Karena yang tadi ku bilang, tinjauan kalian di mekanika kerak bumi ini gede banget. Tapi dibawa atau digiring ke sesuatu yang benar-benar lokal atau sesuatu yang kecil. Jadinya, ya sama kayak interpretasi lainnya, interpretasi geologi, mau kalian nanti dapat seperti ASR, kemudian ISR, analisis seismik refleksi, dan segala macam, atau mungkin kalian dapat di metode lainnya sekarang misal geolistrik, kalian mau interpretasiin dengan geologinya segala macam, santar gravity magnetik juga gitu, sesrak juga gitu. Itu kan sebenarnya kalian berbicara tentang zona-zona lokal. Kalian terbatas dengan data yang pengukuran yang kalian lakuin. Nah, Bapak juga gitu prinsipnya. Jadi yang kalian punya itu sebenarnya ya data di lokal itu, tapi sebenarnya tapi digiring, oh apa ya, interpretasinya itu dari sesuatu yang besar. Makanya kalau misalnya kalau ya dirasa matkul ini agak membingungkan sebenarnya bawanya kemana, karena yaitu tinjauannya itu sebenarnya cukup abstrak, tidak diemphasize secara langsung, tapi kesannya itu dibawa pelan-pelan. Sebenarnya apa sih yang menjadi masalah utama kalau misalnya Anda bicara tentang stres, Anda bicara tentang struktur, Anda bicara tentang eh, apa ya, kesannya tuh kayak utilisasi lapangan, kemudian uh, decision making buat di lapangan segala macam itu sebenarnya tinjauannya tidak ada yang benar-benar khusus di lapangan yang lokal sekali itu enggak, tapi malah dibawa digiring ke zona-zona regional gitu. Dah sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Saya sumpah tidak tahu besok itu soalnya seperti apa. Karena Bapak itu benci kalian ngasal, makanya kemarin kalau saya itu tipikal soalnya dua. Ada yang pilihan ganda, tapi kalau misalnya antum salah minus, nggak dijawab nol, sama SI. Kalau misalnya masih sama, misal gitu kan, bener tiga, misal bener dua, salah min satu, nggak jawab nol, ya terserah Anda miliknya. Strategi Anda nyusun mau kayak nggak mending tidak dijawab atau ya udah dijawab aja. Chance-nya 50-50 gitu. Enggak sih, chance-nya 1/4. 1/4, 1/5. Begitu. Ada yang mau ditanyain dulu?
Ada yang mau dikeluh kesah atau review nih apa review nih matkul sekompleks itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya antum-antum nggak paham atau mungkin apa ya kesannya tidak eh, fully understand, ya I get it. Ini memang matkul tidak untuk semua orang. Oke, ada nggak yang mau diinin dulu? Feel free. Infokan ebook Indo, ebook apanya nih? Ini buku yang kemarin di PPT Bapak. Nggak ada, saya adanya yang bahasa Inggris. Adanya kalau nggak salah yang bahasa Inggris deh. Apa aku download kemarin? Aku nggak tahu. Eh, Kapan ya kemarin aku download? Apa sih judul bukunya? Nah, kayaknya di HP lamaku. Ntar lah aku cek. Coba cek aja bukunya. Apa sekalian dicek aja ya? Aku juga nggak ingat sih. Mana first class mekanik? Oh, yang ini kan ini kalau nggak salah yang inti tuh yang stress ini nggak salah. Bentar deh. Atau yang ini yang sama Christopher Schultz. Ini deh kayaknya The Mechanics of Earthquake and Faulting. Bentar, ada nggak ya? Schultz Double Difference. Beda. Ah iya, di HP ku yang lama. Nanti lah aku cek. Tapi ini benernya ini guys. Ini lumayan bikin garuk-garuk kepala sih sebenarnya. Nggak bohong. Buku referensinya itu tidak bukan yang bacaan ringan. Sama ini satu lagi nih, tapi ini nggak tahu nih. ITB Press yang apa? Catatan kuliah tuh kayaknya nggak ada juga sih. Aku nggak pernah dapat juga. Nggak. Dah, paling itu. Oke, ini buat ini kan kuis kemarin tuh ini. Kalau misalnya mau dibahas, ini apa yang dimaksud dengan stress litostatik? Semua lah. Dan ini mah gampang. Ini A. Ini jawaban. Y. Terus yang menyebabkan apa yang menyebabkan stres pada kerak bumi? Ini mah semuanya benar, gampang. Urutan besar stres normal gampang. SV, SH max, SH min, gampang. Terus stres geser, SH max, SV, SH min. Nah, cepat aja ini mah. Nah, lanjut. Nih, apa yang menyebabkan peningkatan subtendensi pada sesar di sekitar sumur injeksi di reservoir geothermal? Apa yo? Ya, ini kan tingkat penekanan pori aja, berarti kan ada ini, ada PP yang naik. Kalau misalnya peningkatan suhu, suhu itu relatif sama ini kalau peningkatan tekanan litostatik juga relatif. Litostatik mah kan batu terhadap kedalaman doang, rata-rata yang Anda ambil. Tapi kalau suhu itu relatif. Relatifly kenapa? Mungkin Anda berpikir kalau misalnya saya ngeinjeksikan sesuatu langsung ke reservoirnya atau mungkin ke batuan target di sekitaran apa geotermal, injeksi geotermal itu langsung masuk ke batunya. Oh, tentu saja tidak.
Kalau misalnya masuk ke reservoir itu nggak serta-merta kayak misal Anda injeksi sekarang itu 80 ton misalnya 80 ton CO2 Anda eh, injeksiin jebret gitu kan langsung di reservoirnya keisi 80 ton yang kayak gitu. Yang bakal keisi duluan itu kan sebenarnya batuan yang dekat sumurnya yang di titik injeksinya. Kemudian arah propagasi atau arah trajektori dari si aliran air itu bakal berangsur-angsur menuju ke reservoir yang ada di situ. Ya kalau misalnya ada migration line-nya ya ke arah migration line-nya. Kalau misalnya nggak ada, either dia bakal nubruk dulu atau ngehasilin fracking tertentu, ngehasilin pecahan baru biar dia bisa masuk ke situ ngerayap di situ fluidanya atau ya fluidanya itu ya bisa jadi agak ngendep di situ dulu sebentar buat sementara baru dia ngejebar. Ya kayak inilah bayangin aja kayak sebenarnya kayak bom yang dilepasin dari udara tuh kan nanti dia nge-ripple kayak air kan atau ya kalian ngelempar batu ke air tuh kan nge-ripple tuh kayak bentuk bulat. Ya bayangin aja propagasi si arah atau geraknya si air itu ya kayak gitu. Dia kan nyebarnya ke segala arah, bukan langsung benar-benar ke arah si reservoirnya dan langsung terserap. Dan alhasilnya kalau fluid yang udah ada fluida di situ kan ya belum tentu juga langsung kena invasi sama fluida yang baru. Bisa jadi yang penurunan suhunya itu kan jauh di sono atau yang benar-benar dekat injeksinya tok. Itu jadi peningkatan sama penurunan suhu ini relatif tidak bisa lanjut. Komponen stres apa yang diketahui melalui analisis pergerakan tektonik secara regional. Nah, ini sama kemarin sudah disebut. Ini sudah disebut. Kenapa S Hamax? Karena kalau misalnya Anda ngebayangin, nih, bumi itu bulat. Kalau bilang bumi itu datar, orang gila. Bumi itu bulat dan tektonik itu selalu aktif. Yang bisa terdeteksi oleh satelit atau mungkin instrumen-instrumen yang apa ya, tingkat ketelitian tinggi dari apa mungkin mili sampai nanometer itu hanya bisa ngelihat pergerakan dari si si kerak atau tektonik itu secara horizontal pada dua arah horizontal north south sama east west cuma itu toh kalau misalnya dia geraknya atas bawah itu ngawur. Coba kalian memang pernah ada gitu tektonik yang tiba-tiba menyeruak ke atas gitu. Tiba-tiba ya entah muncul dari mana ya muncul ke atas gitu. Atau tiba-tiba tenggelam ke bawah itu kan nggak ada. Kecuali diganggu dorongan kayak misal intrusif batuan atau mungkin amblesan yang mungkin bikin sinkhole itu kan ya memang arahnya itu kan tegak lurus tuh terhadap yang dua horizontal tadi. Tapi nggak serta-merta mereka bisa dideteksi secara langsung. Ada gejalanya, tapi instrumennya itu kan nggak lah yang memang mengukur arah tersebut. Jadi makanya kalau di sini SV tidak mungkin. S-Hamin mungkin masih bisa tuh. Kalau misalnya S-Hamin mah tinggal tegak lurusnya dari S-Hamax. Tapi yang paling utama atau arah prinsipal dari si geraknya tektonik, yaitu kita sebut sebagai arah horizontal maksimumnya kan. Yang tadi kan yang diukur cuma dua. Arah horizontal di north south sama east west doang. Ya udah pasti salah satu. Ya arah Hesamax maksimumnya. Kalau misalnya masih salah ya rada terlaluan. Udah lanjut. World Stress Map dikembangkan oleh World Stress Map ini kan sebenarnya peta yang ngeliatin persebaran stres yang ada di muka bumi, baik di kerak maupun di sekitar zona-zona rekahan. Ini yang tidak ada itu uji SPT. SPT ini saya juga nggak tahu sih sebenarnya ini ambil dari kuis yang lama. Kalau mau cari sih ada sih. Uji SPT itu apa sih sebenarnya? Uji tanah, standar penetration test. Oh ini yang buat ini, geoteknik. Jadi ini mah itu aja. Lanjut. Ini komponen stres utama pada bidang non-simetris. Dapat ditentukan melalui kriteria berikut. Kecuali, ini banyak salah.
komponen stres utama atau principal stress pada suatu bidang non simetris. Artinya bidangnya itu tidak sepenuhnya balok atau sepenuhnya bola atau ya bidangnya inilah aneh aja gitu. Pokoknya nggak simetris. Ya sama kayak lapisan batuan di bawah permukaan. Anda punya anti-clean, Anda punya syncline, atau Anda punya sinkhole, ada yang punya flower structure, graben, horse, dan segala macam. Itu kan sebenarnya tidak simetris. Nah, tapi kan ada arah atau ada magnitude dari prinsipal stressnya. Itu bisa ditentuin dengan ya jelas dari dekomposisi moment tensor. Moment tensor itu didapat dari mana? Itu dari prinsip Cauchy yang kemarin. Anda kayak ngebayangin si batuan itu atau si bidang atau struktur dan segala macam itu ditekan dari segala arah. Tapi ada arah tertentu yang dia menyebabkan deformasi paling maksimum. Sebenarnya prinsip Cauchy itu kayak gitu. Jadinya arah pergeseran atau penekanan utama, stres utama yang pada di suatu bidang yang setelah diketahui dan secara gamblangnya kayak Anda ngerotasiin tuh benda sambil neken-neken di segala arah, itulah yang sebenarnya kita sebut sebagai principal stress. Dari mana? Dari komposisi moment tensor. Moment tensor itu ada paling tidak ada totalnya 9. Kemudian direduksi jadi 6 karena ada di situ ada simetri. Simetri itu artinya apa? Kalau misalnya Anda tekan dari kanan kiri, itu sama aja kayak sebenarnya Anda menekan dari kiri kanan. Yaitu sifat simetri. Kalau misalnya atas bawah, kayak Anda kayak mikir Anda neken dari atas ke bawah. Tapi kan ada juga dari gaya yang neken dari bawah ke atas. Kan ditekannya segala arah. Nah, itu sifat simetri. Alhasil, yaitu eh, reduksilah jadi 6 komponen. Dari 6 komponen direduksi lagi menjadi 3. Dengan apa? Dengan meneglekkan atau misalnya mengabaikan dari deformasi akibat pergeseran. Kenapa yang kayak gitu? Kenapa yang kayak begitu yang shear itu tidak perlu perlu dihiraukan? Maksudnya ya kita pertimbangkan. Si shear itu nggak kita pertimbangkan karena sebenarnya shear itu yang membuat sebenarnya deformasi itu tidak fully terjadi gitu di bidangnya. Contoh, kalau misalnya Anda neken gas, ya kan negen gas sampai jadi cair gitu, jadilah LPG yang buat antum masak. Itu akan berbeda hasilnya kalau misalnya si gas itu tidak sepenuhnya terkonsentrasi jadi cair. Misal ada yang masih sedikit nguap jadi gas. Alhasil si LPG itu volumenya itu yang nggak tetap. Volumenya ya bisa jadi berubah. Yang tadinya harusnya berat bersihnya 3 kilo, antum dapatnya 2,5 kilo. Itu misal. Karena apa? Ya karena bocor misal. Ya itu kan berarti ada stres atau ada gangguan yang nyebabin itu deformasinya tidak sepenuhnya terjadi pada si material. Ya bayangin aja kayak gitu. Itu juga bisa. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini, seperti yang aku jelasin tadi, komponen stres utama pada bidang non-simetris hanya bekerja kalau misalnya hanya prinsipal stres yang bekerja. Prinsipal stres yang bekerja itu diperoleh dari komposisi itu. Komposisinya jadi berapa? Jadi 3. Ada 3 arah utama di 2 arah horizontal sama 1 arah vertikal. Itu juga didapatnya dari rotasi segala macam dari eigenvalue, eigenvektor dan kawan-kawan. Alhasil kalau di sini jika komponen traksi yang bekerja hanya normal stress, ini benar. Transformasi telah dilakukan melalui eigenvalue, eigenvektor, itu juga benar. Yang salah di sini yang kecualinya adalah mempertimbangkan komponen shear stress. Itu jadi komponen gesernya itu kita abaikan, hilang lah tuh. Makanya yang Anda punya peroleh cuma si ini tok.
Makanya banyak yang kegocek, jawabannya semua benar, padahal saya tanyain kecualinya apa. Itu sampai sini ada yang mau ditanyain. Kalau otak Anda overwhelming ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Itu, bang, manfaatnya apa kalau misalnya belajar MacBook? Mas sebenarnya simple. Kalian jadi tahu kalau misalnya sebenarnya masalah yang kalian hadapi itu tidak sepenuhnya selalu besar. Karena masalah antum itu hanya setitik dari suatu masalah yang lebih besar yang akan menghadapi Anda. Jadi seperti itu. Dan cara penyelesaiannya juga adalah mengeneralisir apa yang Anda punya, ada apa yang Anda hadapi menjadi sesuatu yang bukan menjadi masalah besar. Gitu. Jadi jangan dibawa stres. Itu apa? Itu hikmah dari belajar Pektum. Ya, lanjut. Apa yang menjadi keterbatasan utama dari kegagalan kriteria Morkolom? Nih, yaitu Morkolom itu sebenarnya representasi dari grafis secara dua dimensi dari suatu bidang. Morkolom itu nggak bisa ngeliatin sebenarnya bagaimana sih si deformasi itu bakal bentuknya seperti apa. Itu more itu nggak bisa. Karena more itu benar-benar hanya berbicara tentang kuantitas si stresnya. Kalau misalnya kualitas dari si hasil deformasinya itu nggak bisa Anda lihat sebelum Anda ngelakuin yang namanya failure atau Anda yang nyebabin gangguan atau ada sesuatu lah yang nyebabin dia gangguan. Contoh kalau misalnya Anda punya ribbon, Anda punya yang kayak misalnya apa sih namanya tuh eh, yang bentuk-bentuk aliran yang kayak dari hasil longsoran dan segala macam. Terus Anda punya deformasi ductile, ada yang deformasinya eh, apa sih plastis sama apa satu lagi tuh aku lupa. Nah, tuh itu Anda nggak bisa ngelihat itu dan Anda nggak bisa ngeprediksi si sebenarnya yang bakal kejadian di situ seperti apa. Kalau misalnya berdasarkan morkolom, karena morkolom itu hanya melihat dari sisi kuantitas besarnya lah yang dibutuhin. Si batu itu tahannya seberapa gede sih sebenarnya stresnya sampai seberapa gitu. Tapi kalau misalnya bentukan dan apa ya dan dampak yang hasilnya dari si stres yang Anda kasih itu ya Anda nggak tahu sampai ya si batuannya udah terdeformasi aja. Makanya Anda punya gunung, Anda punya air terjun, Anda punya danau, krater, kemudian segala macam strukturnya itu ya itu karena kan deformasinya itu udah kejadian dan bentuknya udah ada. Tapi kalau misalnya Anda bawa itu ke diagramor mau gimana? Gimana caranya misal si tangkuban perahu itu terbentuk atau anak Krakatau itu terbentuk. Gimana cara masukinnya itu di morkolom? Ya gimana? Nah, aku juga nggak tahu. Karena itu bentuknya aja udah eksplosif, udah gede banget. Mau butuh berapa mungkin berapa MPa, mungkin bukan MPa lagi, Anda mungkin TPa di situ. Udah terapascal atau mungkin udah gede lebih gede lagi. Itu aja udah. Kalau misalnya yang lain nih tegangan dua dimensi ya bisa. Tadi kan sebenarnya aku bicara soal bidang yang direpresentasikan yang di Morpholom itu dua dimensi karena Anda hanya ngambil antara dua atau tiga arah dari prinsipal stressnya kan bisa hanya berlaku pada batuan tertentu ya semua batuan juga bisa buat Anda deketin pakai Morpholom karena yang di tadi aku bilang itu kita bicaranya tentang kuantitas bukan bentuknya tiba-tiba jadi deformasi seperti apa. Terus analisis tegangan geser ya juga bisa. Anda punya normal stress, Anda punya principal stress, otomatis Anda punya shear stress-nya.
maksimal banget kalau misalnya diberi gangguan shear itu batuannya juga bisa terdeformasi atau enggak gitu. Misalnya diberikan tarikan atau dorongan. Ya, kurang lebih seperti itu. Lanjut. Berhenti jangan lanjut. Nih, bagaimana pengaruh injeksi fluida terhadap sistem diagram Moore? Ya udah, sistem gampang ini kan mudah failure kan. Karena kan apa yang udah kalian kerjain kalau misalnya saya nambah PP-nya 10 berarti stresnya geser 10 ke kiri. Ya gitu aja. Kalau mau geser sistem ke kanan nggak mungkin. Merubah nilai komponen shear stress tidak. Secara tidak langsung tidak. Nah, yang misalnya Anda ngubah si normal stressnya, sebenarnya rentang dari shear stressnya itu masih sama di nilai yang sama. Karena lingkarannya tetap sama kan? Lingkarannya tetap sama, tapi titik dari normal stressnya aja yang geser. Jadi secara tidak langsung, tidak merubah nilai komponen shear stressnya. Makanya kan kalau misalnya yang di atas lagi balik nih. Kalau misalnya komponen stres utama itu yang berpengaruh apa? Normal stressnya aja. Di prinsipal stress itu ya normal stressnya tok. Kalau di shear stressnya ya juga nggak berubah. Karena kan yang tadi ini aja kita abaikan. Berarti nilainya sebenarnya bisa dikatakan konstan-konstan saja. Begitu. Tidak berpengaruh pada komponen di Moore diagram. Ya berpengaruh kan tadi udah geser. Jadi sistemnya geser. Nah lanjut. Nih jika komponen, ini kalau misalnya yang ini banyak salah juga ya wajar sih. Karena di geologi struktur ini mah. Kalau misalnya antum lupa ya jar. Jika komponen S1 dan S3 pada sistem batuan memiliki nilai plunge mendekati 0 dan kedua komponen saling tegak lurus, maka sistem faulting yang terjadi berupa ini strike slip. Karena apa? Ini komponen S1 dan S3. Komponen S1 dan S3 itu berarti komponen maksimum yang dikenai stres paling maksimum sama komponen yang dikenai si stres paling minimum. Nah, pada sistem batuan memiliki nilai plunge mendekati 0. Artinya, kalau misalnya dari strike ke dari arah gerusannya, atau arah slick and slide-nya itu dia sama. Jadi sejajar antara slick and slide sama arah strike-nya itu sama. Artinya apa? Ya udah berarti dia gesernya itu ya sebidang, searah gitu. Searah. Nah, dan kedua komponen itu saling tegak lurus. Nah, gini, yang paling maksimum itu kan, nah ini bisa 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 kita ditaruh di horizontal. Sama satu lagi di horizontal paling minimumnya. Sedang komponen S1, S2, S3 itu semuanya saling tegak lurus. Mau gimana pun Anda taruhnya. Ya kan? Saling tegak lurus. Jadi yang kunci utama dari soal ini adalah yang paling sini nih, yang nilai plunge-nya mendekati 0. Artinya, silicon slide sama strike-nya itu sejajar. Yang artinya pergeserannya itu ya lurus, tidak ada yang naik atau tidak ada yang turun. Alias mengikuti arah strike-nya. Makanya, ini sistem bisa dimasukkan sebagai strike slip. Kalau komponen S1 dan S3 itu punya nilai plunge yang mendekati nilai kritis miring itu di sekitaran 15 sampai 35, itu baru tinjauannya bisa reverse atau tinjauannya bisa normal. Bedanya itu ada di, kalau nggak salah, di rate-nya. Sama arah dari principal stress itu bekerja di bidang. Itu aja. Bisa diketahui lihat mana ya silicon slide sebenarnya. Juga bisa salah satunya. Dari struktur garis arah gerusan itu juga bisa. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Sama satu lagi ini. Ini grafik BTW tugas saya kemarin geomek, tapi saya taruh aja ini jadi soal lumayan. Nih, sistem faulting yang terjadi pada ini adalah SV, SHmax, SHmin. Ini SV kan yang merah kan, yang birunya SHmax, yang ini SHmin. Ya udah berarti SV, SHmax, SHmin
jelas, normal. Udah, simple. Wis, ada yang mau ditanyain? Bang mau tanya, Apa, sok? aduh, gue tadi dialek aja deh bentar. Gema tuh. Tes masuk nggak? Nah, sok. Aduh kok mati lagi. Ini bukan di kuis sih, lebih ke pertanyaan yang ada di PPT aja. Hmm. Kalau misalkan di bagian stres non tektonik itu kan stresnya bersifat vertikal ya karena dominan dari pembebanan gravitasi. Nah, Ya, itu tuh dikasih tahu kalau misalkan variasi lateral terbesar berada di dekat permukaan. Itu tuh karena emang pengaruh topografi atau gimana ya? ya bayangin aja Anda ditimbun sama gunung sama Anda berada di lembahan. Stres yang kalau pembebanan yang paling besar itu antara atmosfer atau antara batuan. Rasanya pasti di batuan kan? Iya. Nah, ya udah. Memang yang kalau misalnya variasi secara lateral itu nggak terlalu ini ya nggak terlalu memvariasikan dari segi pembebanan atau yang non tektonik. Tapi kalau misalnya variasi secara vertikal itu juga sebenarnya apa ya? Bisa kita bilang agak terabaikan juga sebenarnya. Variasi stratigrafi ini itu kan juga sebenarnya Anda berbicara tentang kerak di sini. Jadi ya rata-ratanya aja yang diambil. Karena satu satuan batuan kerak gitu kan. Yang membedakan di situ ya cuma sebenarnya yang tadi mau bilang ada topografi, kalau enggak ada semacam struktural atau mungkin ada lembahan dan kawan-kawan. Paling gitu sih. Nah, tapi Hmm. kenapa yang di sini tuh dibilang lagi kalau misalkan homogen pada posisi yang lebih dalam? Karena kan kalau misalnya di lebih dalam kan ada juga ya kemungkinan kayak misalkan itu lebih kompleks juga misalkan ada fault atau ada zona zona reservoir atau segala macam gitu. Hmm. Nah, kenapa Ya, bisa lebih homogen gitu? ya mau bayangin aja kayak gini. Semakin ke dalam itu suhu makin tinggi apa makin rendah? Makin tinggi makin tinggi. Makin tinggi. Alhasil sebagian besar mineral bakal melt kan? Bakal Oh, ke-mix. iya ya, ya masih jadi Nah, bentuk lava gitu. ya udah Bentuk makin lava ya. makin mendekati sifat dari kehomogenitas di bagian batuan yang lebih di bawah kan, lebih dalam. Karena kecampur, Anda nggak bisa ngebedain batuan itu tersusun oleh mineral apa-apa dan apa. Makin homogen kan, makin ya kelihatan ya batuan itu bakal sama aja. Itu. Makanya kalau misalnya yang tadi aku bilang secara tinjauan itu an- secara tinjauan itu ya dianggap parameter yang membedakan dari si parameter apa batuan ataupun sifat-sifat batuan yang di situ kita tidak hiraukan. Semakin apa tinjauannya itu ya semakin besar gitu. Anda ngelihat sesuatu yang lebih besar, jauh lebih besar daripada parameter yang apa ya? Anda mengkuantifikasi parameter yang sangat kecil di situ yang menyebabkan Anda bisa sebut itu sebagai heterogen. Enggak, enggak itu. Jadi ya bisa dibilang ya kayak gitu. Dengan asumsi sederhana, bahwasannya ya makin ke bawah, makin Anda susah mengidentifikasi batuannya, ya makin homogen. Itu. Oke, thank you. Man, ada yang lagi mau ditanyain? Nah, ini kan kalau yang analisis mah banyaknya sama Bapak sih, sama Pak David. Nanti kalau sama Pak Wahyu mah lebih ke arah apa ya? Kalau aku kemarin tuh lebih ke arah nalar dan kalkulasinya sih banyak kan kalau Pak Wahyu. Begitu. Lanjut, yang bawah.
Ini banyak yang salah, banyak yang nilainya saya kurangin gegara. Kagak nyebutin mekanismenya secara lengkap. Nih, jika struktur sesar yang di sini N30 derajat is, 45 South is, maka mekanisme fault berikut adalah yang 30 SI kan yang ini, ya kan? Ya otomatis ini apa? Ini sesar turun, kemudian gesernya ke kiri. Dah, sesar turun ngiri, mengiri turun, mengiri normal boleh. Atau oblik apa? Oblik mengiri oke juga sih, tapi poinnya 2 dari 3. Ini sesar normal mengiri. Dah, lanjut. Struktur sesar yang ini N30 derajat I 90 SE yang ini kan. Ini arahnya mana? Arahnya kiri juga. Strike slip. Dah lanjut yang ini. Fault berikut nih N30 derajat is 30 SE. Ini sebenarnya purely sesar reverse. Tapi kalau misalnya dilihat jeli, lebih jeli karena ini ini yang bagian sini, bagian apa? Yang bidangnya itu yang bagian kanan ini yang aku gerakin mouse ini lebih ke arah kanan, lebih kanan karena bidangnya yang di sini apa yang mengalami penaikan itu bagian yang ini, bagian yang sebelah sininya. Ini lebih ketekan ke sini, jadi ke kanan. Yang sebelah sininya nih, kan bidang ini kan. Antum punya bidang ini yang naik, yang sebelah sininya nih. Berarti yang sebelah sini, yang putih dan biru ini, arahnya ke sana semua. Lebih nganan. Begitu. Sama yang last. N30 derajat west, 40 southwest. 45 southwest. Mekanisme yang kayak gini. Ini naik, ya kan? Sama kan, mirip sama yang ini kan. Tapi arahnya ke sini, ya kan? Naik, menganan, selesai. Sorry, sorry. Yang ini mengiri deh. Ini yang sebelah sini ya. Sorry, sorry. Sebelah sini yang kedorong ke sebelah sono. Lurus sono. Ini kiri. Jadi 3 arah kiri, 1 arah kanan. Begitu. Dah? Aman? Aman lah ya. Aman lah ya. Mah harusnya setengah jam doang nih. Lanjut. Yang ini. Berapa besar nilai stres letostatik jika menggunakan segini? Densitas 2,3, kedalaman 2 kilo, gunakan G-nya 10. Berarti hitungannya 2,3 kali 1000 kali 2 kali 1000 kali 10. Berapa? 46 juta kalau misalnya kalian dapat tuh 46 juta. Alias 46 MPa. 46 megapascal. Ini. Simple kok. Ini mah cuma rho GH doang. Rho-nya ini ganti ke apa? Ganti ke kilogram meter pangkat 3 kali 1000 aja. Kedalaman 2 kilo ganti ke meter, 2000. 2000 kali 2300, 4,6 juta kali 10, 46 juta. 46 MPa. Gitu. Udah lanjut. Bagaimana cara menghasilkan fracture pada suatu bidang jika ditinjau berdasarkan diagram Morkolom? Gimana dong? Caranya tuh banyak, tapi pada jawabnya tuh kemarin ningkatin PP doang atau misalnya geser kanan geser kiri. Aku tuh nggak tahu yang digeser tuh apa. Emphasize lah, susunlah kalimat dengan baik. Bagaimana cara menghasilkan fracture pada satu bidang jika ditinjau berdasarkan Morkolom? Berarti satu memperbesar stres normal pada sigma 1 atau memperkecil sigma 3.
memperbesar stres yang paling maksimum dan memperkecil bidang yang mengalami stres paling minimum. Itu satu. Kemudian meningkatkan efektif stres dengan meningkatkan tekanan pori, misal satu, atau misalnya melepaskan sebagian besar stres atau sebagian pembebanan yang berada pada bidang. Contoh, ngelepasin overburden, kalian block caving dan segala macam, itu satu, itu bisa. Kemudian yang kedua, yang ketiga, lagi eh apa yang ketiga? Ada juga sih sebenarnya. Geser udah, gedein udah, udah harusnya itu sih. Harusnya dua itu. Tapi nggak disusun dengan baik, jadinya emang punten saya ngurangin nilainya tidak penuh jadi. Kayak ya nyebutin nyebutin juga kurang, tidak mengemphasize dengan baik. Gitu. Ini menghasilkan fracture. Atau ya via mendekati si lingkaran Moore itu ke arah Moore envelope-nya dengan cara ya yang tadi memvariasikan tegangan segala macam itu juga bisa. Mutar orientasi bidangnya sebenarnya juga bisa sampai menuju ke arah prinsipal stres yang benar maksimum pada orientasi bidang tertentu. Nah, itu lanjut. Apa itu efektif stres dan bedanya dengan prinsipal stres? Efektif stres adalah pembebanan atau stres yang bekerja efektif, yang langsung pada batuannya setelah dilakukan atau setelah dilakukan pengabaian ya terhadap nilai penambahan tekanan pori maupun pelepasan stres yang berada pada bidang. Makanya itu perhitungannya itu setelah, alias prinsipal stres itu bekerja pada saat bidang normal, stres pada bidang, stres normal yang bekerja pada bidang itu telah dikalkulasi atau telah dikurangi oleh pembebanan akibat peningkatan pori atau pelepasan stres akibat ini pengurangan dari overburden, misal gitu. Terus bagaimana dengan prinsipal stres? Prinsipal stres itu beda sama efektif. Prinsipal stres itu merupakan pembebanan maksimum yang bekerja pada bidang dan beserta arahnya. Efektif stres itu kuantifikasinya. Sedangkan prinsipal stres itu tidak hanya bentuk kuantifikasinya, tapi tentu saja dengan beserta arahnya. Setelah pengabaian terhadap shear stres yang bekerja pada bidang, alias bidang tersebut sudah diorientasikan secara maksimum sehingga yang hanya bekerja pada bidang hanya stres yang bersifat maksimum saja. Normal stres yang bekerja yang paling maksimum saja. SVS sama Sesami. Itu prinsipal stres. Sigma 1, Sigma 2, Sigma 3. Prinsipal stres. Efektif stres beda. Normal stres pada ya bidang manapun, orientasi manapun, dikurangin dengan uh, pembebanan tambahan akibat tekanan pori yang naik atau pelepasan stres pada ini ya pengambilan material gitu, misal kayak pelepasan dari overburden dan segala macam. Itu yang dijawab itu kemarin agak banyak kurang tepat kayaknya, sebenarnya gara-gara masalah waktu juga sih. Ya wajar lah karena ini soal-soal rada akhir. Itu. Aman? Tinggal satu lagi. Aman, 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 tidak aman, aman, tidak aman. Yang last. Apa saja komponen yang memengaruhi suatu sistem sesar untuk mengalami failure, baik slip maupun opening? Jelaskan dengan singkat. Komponen yang paling mempengaruhi buat dia ngalamin fracturing adalah satu, besar kuantifikasi dari stresnya.
semakin besar stres yang bekerja, maka otomatis bidang itu bakal tendensi bidang itu untuk mempertahankan kondisi asalnya itu bakal semakin berkurang. Aduh, sorry. Semakin tendensinya berkurang ya makin gampang toh batuan itu buat mengalami failure. Satu. Kemudian yang kedua itu adalah orientasi dari bidang itu sendiri. Orientasi bidang itu sendiri juga memengaruhi dari seberapa besar tingkat kecenderungan dari si bidang itu mengalami failure. Contoh, Anda punya mungkin apa ya yang bisa menjadi contoh? eh ya, sebenarnya hal yang simple deh. Kalian punya kayak apa ya? Ya udah deh, yang gampang aja sebenarnya kayak kubus, atau persegi atau balok lah. Kalau misalnya baloknya tegak dibandingkan baloknya itu rebahan, rebah, itu besar yang itu stresnya itu yang bekerja di situ juga bakal beda. Tendensi dia bakal juga bakal beda. Yang satu rebah berarti distribusi stresnya itu lebih banyak gitu di bagian lukanya. Sedangkan kalau misalnya yang tegak itu kan berarti distribusinya sedikit lebih terkonsentrasi. Jadi ya bisa jadi yang tegak itu bisa jadi lebih mudah buat hancur, atau ya bisa jadi yang rebah malah kadang lebih gampang juga. Bisa jadi lebih mudah, bisa jadi lebih susah juga. Itu. Sama yang satu lagi adalah, aduh ada tiga, aku sebentar, satu lagi aku lupa. Kuantifikasi dari stresnya udah, orientasi dari bidang sudah, sama apa ya? Tak comot aja lah jawaban di sini. Ada yang jawab nggak ya? Eh, Power pressure, bukan power pressure. Sebenarnya bisa sih. Eh, Apa nih ya? Tegangan geser bukan. SVS sama Samin bukan. Oh iya, satu lagi kekuatan batuan itu sendiri. Lupa, astaga. Kekuatan batuan itu sendiri, parameter yang ya batuan itu sendiri. Batuan yang lebih plastis otomatis sedikit lebih susah untuk mengalami failure atau mengalami deformasi lah. Sebenarnya ada juga sih deformasi buat ductile yaitu bentuknya yang kayak lipatan-lipatan itu yang kalian ngelihat di batu lawak. Nah, itu sebenarnya deformasi ductile tuh. Berarti ya batuan di situ cenderung sedikit lebih lunak dulunya, tapi sekarang kan udah keras. Tuh, sama beda sama kalau misalnya Anda berhubungan sama batuan di yang zona-zona batuan beku, mostly kayak vulkanik. Otomatis kan di situ batunya lebih keras kan. Ya, kecenderungan buat dia failure juga bisa jadi lebih susah, butuh stres yang lebih banyak. Tapi ya hasilnya itu juga berbeda gitu. Dah, gitu. Itu kalau misalnya mau dapat kuis 100 gitu. Ya, dan sebagai pemanis ini ada kucing. Halo, halo. Yo, sok. Mau izin tanya lagi. Ini terkait yang apa? Stres litostatik tadi. Mm-mm. Kalau misalkan di PPT kan ada ini apa? Poin di mana dia tuh perbedaan stres internal bakal akomodasi oleh proses script pada waktu yang memadai. Boleh dijelasin lebih nggak ya terkait hal tersebut? Soalnya masih belum paham gitu terkait apa proses script itu tuh gimana, terus maksud stres internal tuh gimana gitu. Gimana gimana? Gini, di stres litostatik kan yang di PPT itu tuh ada poin di mana ngejelasin kalau misalkan perbedaan stres internal akan diakomodasi oleh proses script pada waktu yang memadai. Boleh minta dijelasin ini nggak ya?
terkait proses kripto gimana sama terkait perbedaan internal tuh, stres internal tuh maksudnya gimana gitu. Bentar, saya buka dulu. Litostatik. Mana dia? Mana dia? Tektonik, medan stres, stres rekahan, gelombang seismik, mekanisme fokus, representasi grafis, medan stres. Oh ini. Oh ini, perbedaan stres internal akan diakumulasi oleh proses skrip pada waktu yang memadai. Oh, nih. Sebenarnya gini, yang aku pahamin, proses skrip itu adalah sebenarnya kayak pergerakan tanah atau mungkin bisa dibilang pergerakan dari kerak itu sendiri. Ya bergerak itu eh, ke arah sesuatu arah yang tertentu lah. Nah, kalau misalnya perbedaan stres internal ini itu dibedakan karena ini kita berhubungan sama litostatik, itu berbedaan sama tinggian sama kedalaman. Semakin dalam, otomatis yang tadi semakin homogen, dan stres internal yang bekerja itu juga semakin besar akibat dari pembebanan, penambahan jumlah dari percepatan gravitasi juga, karena tingkat dari si batuan itu yang juga makin eh, tegas lah, kita masih makin keras juga. Nah, kalau misalnya yang eh, kemudian perbedaan si ini itu diakomodasi oleh proses script, itu tuh kayak seakan-akan Anda punya sesuatu struktur yang cukup besar, ya kan? Karena ini kita bicaranya tentang kerak, berarti ya kerak itu sendiri yang selalu bergerak eh, apa ya dalam skala milimeter per tahun, gitu kurang lebih nano sampai milimeter per tahun, itu menyebabkan si perubahan stres internal itu bekerja yang juga dikaitkan sama apa ya, sekiranya itu seperti penyatuan atau mungkin apa ya, pergeseran pembebanan akibatnya dari gerak itu sendiri. Jadi makin gerak atau makin ketekan si batuan atau si kerak itu sendiri, yang nyebabin secara tidak langsung nyebabin pada kedalaman yang sebelumnya, pada kedalaman tertentu yang Anda tinjau itu juga bakal berubah litostatiknya. Paling gitu sih, yang aku pahamin tuh seperti itu. Ya, man, sembari menunggu. Eh, oke, Oh, aman sih. Berarti eh, soalnya bingung aja ini kan apa ada SPSH sama SH max sama mm-mm. min kan. Terus kok stres internal gitu maksudnya gimana gitu kurang kurang paham sih. Tapi oke udah aman sih. Berarti Mm-mm. kalaupun yang di bagian apa dekat permukaan gitu yang stres heterogen juga ada stres internal juga berarti. Iya, ada juga, tentu ada. Oke oke. Aman, aman. Thank you. Oke. Pacarku. Nah, kumaha guys? Sembari menikmati foto kucing. Nah, cuma gitu doang. Tidak ada yang gimana-gimana. Tapi nanti di UTS kayak gitu juga Bang soalnya. Teing. Mirip-mirip. Ah, Karena Bapak tuh ganti-ganti mulu soalnya. Mau tahu ya Mutia? Nggak tahu mas saya. Sama PR nanti itu paling besok kalau misalnya sama Pak Wahyu mah. Sama Bapak tuh suaranya 11-12 Pak Wahyudi kadang. Suaranya kecil. Sangat kadang kecil, kadang kecil banget. Tidak tahu lah sih.
Ayo, ada yang mau ditanyain lagi? Lah, ini kenapa ada Iki? Astagfirullahaladzim. Bang, untuk PPT yang kemarin, minggu kemarin, itu belum ada, Bang. Tersedia di Indonesia. Yang yang apa? Yang PPT kemarin Betul, Bang. udah tak masukin ke situ nggak sih? Yang kemarin tak share itu, masa belum? Cek di bagian tugas besar aja kalau nggak ada, mah. Ntar kalau misalnya nggak ada, ntar saya upload. Kalau masih ada, hehe. Bentar. Harusnya masih ada sih. Saya PPT Mekanika Kerak Bumi 16 Oktober. Oh iya, kayaknya belum masuk ya. Bentar. Hmm, paling dipelajarin juga kalau hitungan-hitungan mah, hitungan-hitungan sederhana ini jangan lupa. Ya, yang begitu-begitulah. Bentar. Hmm, PPT terbansos. Bukan. Mana, Cok? Ini punya mau pada, Cok. Tak tahu saya. Nah, nih. Udah tuh masuk. Oke, tadi ada yang nanya. Kamu nanya, saya jawab. Bang, jelasin lagi apa itu mekanika secara komprehensif. Mekanika. Emang apa bedanya mekanika sama dinamika coba? Kalau kalian bisa ngebedain dua hal itu berarti ya udah, saya nggak perlu jelasin. Coba, mekanika sama dinamika. Kenapa ini matkul namanya mekanika kerak bumi, bukan dinamika kerak bumi? Padahal sama-sama kita ngelihat itu perhitungannya itu secara eh, si kerak itu memang bergerak. Si kerak itu kita anggap memang bergerak gitu. Yo, gimana yo? Berdasar, aduh, Gema. berdasarkan ringkasan AI, mekanika adalah cabang fisika yang lebih luas yang mempelajari gaya materi dan gerak, sedangkan dinamika adalah subcabang mekanika yang berfokus pada penyebab gerak. Jadi intinya mekanika tuh yang benar-benar mempelajari gaya materi sama geraknya gitu, sedangkan kalau dinamika tuh penyebabnya gitu. Atau ya gaya mempengaruhi gerak suatu benda gitu, pengaruh-pengaruh eksternal ataupun internal gitu. Tuh. Jadi secara simpel mekanika itu adalah ini tinjauan dari suatu yang bersifat kuantitatif, kuantifikasi. Anda mengkuantifikasi suatu hal yang yaitu yang nyebabin sesuatu itu bisa berbentuk seperti apa, bisa terbentuk seperti apa. Contoh yaitu mekanika kerak bumi. Anda kan meninjau itu dari sisi seberapa besar sih sebenarnya eh, pengaruh kalau misalnya Anda ngambil suatu petak tanah, di situ Anda mengekstraksi sesuatu atau Anda ngambil ya anggapannya nge-apply pembebanan tertentu, itu yang sebenarnya menjadi
topik utama dari mekanika. Jadi tinjauannya itu Anda mengkuantifikasi suatu hal. Kalau misalnya dibandingkan sama dinamika, Anda ada melihatnya itu secara kualitatifnya. Bagaimana sebenarnya si tinjauan yang Anda melihat itu apa bentuknya itu seperti apa? Proses pembentukannya itu sebenarnya seperti apa? Ada tentunya ada penyebab, tapi Anda tidak melihat penyebab itu sebagai suatu hal yang memang apa ya bisa dianggap sesuatu yang berpengaruh sangat besar. Tapi Anda melihatnya itu sebagai suatu proses yang dialami aja, bukan yang benar-benar detailnya. Simpelnya gitu. Jadi mekanika itu detail, lebih ke detailing, sedangkan dinamika itu merupakan sebagian respon dari si tinjauan yang Anda punya. Itu aja, gambar kucingnya hilang. Sederhana tapi sulit. Iya, berhenti jangan lanjut. Bang, soal hitungan sendiri itu kayak hitungan stres gitu-gitu atau gimana bang? Belum kebayang bentuk soalnya hitungan gimana. Iya kan kemarin udah ada rumusnya, ya pakai itu aja. Kan rumusnya udah ada. Rumus litostatik ada, rumus pore pressure ada, efektif stress ada, kemudian rumus shear stress ada, normal stress ada. Apalagi ayo, rasio dari slip tendency ada. Kemudian maksimum minimum normal stress ada, deviatorik ada. Yaitu ya kan itu aja itu pakai rumus itu. Mana lah sih tahu nanti rumusnya soalnya kudu gimana. Yang bikin soal bukan saya. Ah, menarik. Ini merupakan hal yang menarik kalau misalnya dijadikan buat bahan TA. Iya, 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 iya. Kemarin total poin Pilgan berapa? Total poin Pilgan itu soal 12 kan? 24 berarti. Eh, enggak nih. Ininya poinnya 1 kalau nggak salah. Oh, 12. 20 apa berapa sih? Oh, UTS. Oh, UTS kemarin pas 22 maksudnya. Enggak ingat. Seingatku soalnya tuh 20. 20 apa ya? Poin bener itu poin bener itu 3 apa 2 ya? 2 kalau nggak salah. Poin bener itu 2, poin salahnya -1, nggak ngisi 0. Kalau ditanya saran ngerjain cara ngerjain strategi besok mah, kalau saya itu agak brutal aja, ngisi aja semua. Salah benar belakangan. Yang penting bisa yaping di bagian esai. Begitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Hmm, sembari saya ngecek juga gawean. Heyo, heyo. Atau ada sesuatu yang bisa diobrolin?
Sesmo gimana sesmo? Nah, tuh sesmo gimana sesmo? Kumaha iya. Sesmo gimana? Hayo sesmo. Revisi kah? Tidakkah? Hayo, hayo. Apa meneh iku? Titik, 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 titik. Hayo gimana? Hayo. Turu emang ini chat. Hayo, hayo, hayo. Revisi ketik 1 untuk revisi ketik 2 untuk gak revisi. Lah kan katanya kalian yang ngevote. Ini kan nggak full nih 28, 27 sama saya berarti. Revisi, revisi. Tenggat waktunya ya seperti yang saya bilang. Tadi di extend tapi di double sama modul 5. Ayo, ayo, ayo. Sejauh ini sih keputusannya belum ini sih 31/31, jadi masih ditunggu dulu ya. Oh, ya aman. Nyantai. Bang paling nanti untuk Sesmo dikabarin lagi aja sih. Dikabarin lagi ke apa? Ke grup atau ke PC gitu. Oke, aman. Tapi jangan labil, guys. Soalnya yang asisten yang lain pada sedikit eh udah agak sensi. Hmm. 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 Dah, apa yang harus kita lakukan? Ini nobar apa? Nobar dirty vote. Paling dari kami udah cukup sih untuk tutornya. Atau teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Kayaknya cukup ya. Aman. Ini langsung ditutup aja. Paling makasih sih Bang buat tutornya udah nyempetin tutor padahal besok ada ujian juga gitu. Aman aja. Anjay, hitam 3 muncul cuy. Makasih Zarpan. Yoi. Thank you, Pan. Semoga dimudahkan Makasih besok. Bang. Aman. Aman. Bang.